Bayangkan sebuah pagi yang terlihat biasa saja. Tanggal menunjukkan 1 April. Anda bangun, membuka ponsel, mengecek saldo, membaca berita, atau mungkin melihat pesanan bisnis yang masuk. Namun tanpa banyak yang menyadari, pada hari itu sejumlah aturan besar mulai berlaku secara bersamaan. Aturan yang menyentuh pajak, pekerjaan, bisnis, bantuan sosial, hingga belanja online. Tidak ada sirene, tidak ada pengumuman darurat, tapi dampaknya bisa langsung terasa di dompet rakyat, laporan keuangan perusahaan, hingga stabilitas ekonomi rumah tangga. Masalahnya bukan pada perubahan itu sendiri. Masalahnya adalah banyak orang tidak menyadari perubahan tersebut sampai semuanya sudah terlambat. Dan sekarang, waktunya tinggal 3 minggu lagi. Dalam video ini, kita akan membedah 6 perubahan kebijakan penting yang mulai berlaku 1 April, sekaligus memahami apa dampaknya bagi masyarakat, pekerja, pelaku usaha, dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena seringkali dalam kebijakan publik, detail kecil bisa menentukan nasib besar. Pertama, penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan pertama menyangkut sesuatu yang sering dianggap sepele oleh banyak orang, iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini banyak pekerja tidak terlalu memikirkan soal ini karena iurannya dipotong otomatis oleh perusahaan. Namun mulai 1 April, terdapat penyesuaian struktur iuran dan mekanisme kepesertaan, terutama bagi pekerja mandiri, freelancer, pekerja sektor informal, dan pelaku usaha kecil. Bagi kelompok ini, kesalahan kecil dalam nominal iuran atau keterlambatan pembayaran bisa menyebabkan status perlindungan menjadi tidak aktif. Artinya, jika terjadi kecelakaan kerja atau risiko lain, jaminan perlindungan bisa tidak berlaku. Perubahan ini mencerminkan pergeseran besar dalam struktur tenaga kerja Indonesia. Ekonomi modern kini semakin banyak diisi oleh gig worker, freelancer, pekerja platform digital, dan pekerja informal. Menurut berbagai studi ketenagakerjaan, lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. Jika perlindungan sosial tidak disesuaikan dengan realitas ini, maka jutaan pekerja bisa berada di luar sistem perlindungan negara. Dengan kata lain, perubahan BPJS ini bukan sekadar soal administrasi. Ini adalah bagian dari upaya besar pemerintah memperluas jaring pengaman sosial di tengah ekonomi yang semakin fleksibel. Kedua, eksekusi pajak PPN di sektor digital. Perubahan kedua menyentuh sektor yang selama ini tumbuh sangat cepat, ekonomi digital. Mulai April, sejumlah sektor yang sebelumnya mendapatkan keringanan atau masa transisi kini mulai terkena penerapan pajak PPN secara lebih luas. Termasuk diantaranya, jasa digital, industri kreatif, layanan berbasis platform online. Bagi pelaku usaha digital, ini berarti struktur harga dan margin bisnis bisa berubah. Bagi konsumen, efeknya mungkin terlihat dalam bentuk kenaikan harga layanan digital. Ini sebenarnya bukan hanya kebijakan Indonesia. Hampir semua negara di dunia sedang menghadapi masalah yang sama, bagaimana memajaki ekonomi digital yang lintas batas. Perusahaan digital global bisa mendapatkan keuntungan besar dari sebuah negara tanpa kehadiran fisik di negara tersebut. Akibatnya, negara kehilangan potensi pajak. Dengan memperluas basis pajak digital, pemerintah berusaha menciptakan level playing field antara bisnis konvensional dan bisnis digital. Namun tantangannya adalah menjaga agar kebijakan pajak ini tidak menghambat inovasi digital yang sedang berkembang pesat. Ketiga, aturan baru kontrak kerja PKWT. Perubahan berikutnya menyentuh dunia kerja secara langsung. Sejumlah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja mulai diterapkan lebih ketat, terutama terkait PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, mekanisme outsourcing, serta perlindungan hak pekerja kontrak. Bagi perusahaan, ini berarti pengelolaan tenaga kerja harus lebih transparan dan terstruktur. Bagi pekerja kontrak, aturan ini memberi kepastian hukum yang lebih jelas. Indonesia sedang berada dalam fase transisi pasar tenaga kerja. Di satu sisi, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang fleksibel bagi perusahaan. Namun di sisi lain, ada tuntutan kuat untuk memastikan perlindungan pekerja tidak tergerus oleh fleksibilitas tersebut. Jika keseimbangan ini gagal dijaga, dampaknya bisa besar. Ketidakpastian kerja meningkat, konsumsi rumah tangga melemah, dan stabilitas sosial terganggu. Karena pada akhirnya, daya beli masyarakat adalah motor utama ekonomi Indonesia. Keempat, aturan baru belanja online dan impor. Bagi masyarakat yang sering berbelanja dari luar negeri, perubahan berikutnya mungkin akan terasa cukup langsung. Mulai April, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap batas nilai impor bebas bea masuk serta pajak untuk barang e-commerce asing. Artinya, barang yang sebelumnya bisa masuk dengan harga sangat murah, sekarang kemungkinan akan dikenakan pajak tambahan. Di balik kebijakan ini ada pertarungan besar dalam ekonomi global. Selama beberapa tahun terakhir,
platform e-commerce luar negeri membanjiri pasar dengan produk murah. Banyak produk tersebut bahkan lebih murah daripada produk lokal. Akibatnya, UMKM lokal kesulitan bersaing, industri dalam negeri tertekan. Dengan menaikkan hambatan impor kecil ini, pemerintah mencoba melindungi produsen lokal tanpa menutup pasar sepenuhnya. Ini adalah strategi yang juga digunakan banyak negara untuk menjaga kedaulatan industri domestik. Kelima, penyesuaian pajak untuk UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Lebih dari 60% PDB nasional berasal dari sektor ini. Namun UMKM juga menjadi sektor yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan. Mulai April, pelaku usaha perlu memastikan beberapa hal. Status pajak dalam skema PPh final 0,5%, pembaruan nomor induk berusaha NIM, kesesuaian izin usaha melalui sistem OS. Jika tidak diperbarui, status usaha bisa dianggap tidak aktif atau tidak sesuai klasifikasi terbaru. Digitalisasi sistem perizinan sebenarnya bertujuan mempercepat birokrasi. Namun di lapangan, banyak UMKM menghadapi tantangan, literasi digital yang rendah, kurangnya pendampingan atau keterbatasan akses informasi. Jika proses transisi ini tidak dibarengi edukasi yang cukup, kebijakan yang seharusnya mempermudah bisa justru membebani pelaku usaha kecil. Keenam, verifikasi besar data bantuan sosial. Perubahan terakhir menyangkut sesuatu yang sangat sensitif, bantuan sosial. Pemerintah sedang melakukan verifikasi besar-besaran data penerima bantuan, termasuk PKH-BPNT subsidi energi. Tujuannya adalah memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Namun ada konsekuensi penting. Jika data kependudukan tidak sinkron, misalnya karena pindah alamat, perubahan anggota keluarga, atau data KTP yang belum diperbarui, maka bantuan bisa terhenti secara otomatis. Masalah data bantuan sosial adalah persoalan klasik di banyak negara berkembang. Tanpa sistem data yang akurat, bantuan sosial bisa mengalami dua masalah sekaligus. Inclusion error, orang yang tidak berhak menerima bantuan; exclusion error, orang miskin justru tidak menerima bantuan. Verifikasi data besar ini adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem tersebut. Namun proses ini juga berisiko menimbulkan gejolak sosial jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Kesimpulan, jangan sampai terjebak April Mop kebijakan. Seringkali masyarakat baru menyadari perubahan kebijakan setelah aturan itu sudah berlaku. Padahal di era informasi seperti sekarang, kesiapan menghadapi perubahan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam 3 minggu ke depan, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Cek kembali status BPJS, periksa kewajiban pajak, pastikan data kependudukan sudah diperbarui, dan fahami aturan baru yang relevan dengan pekerjaan atau bisnis Anda. Karena pada akhirnya, kebijakan publik tidak hanya memengaruhi statistik ekonomi, ia memengaruhi kehidupan nyata jutaan orang. Tanggal 1 April akan datang dengan atau tanpa persiapan kita. Pertanyaannya hanya satu, apakah kita siap menghadapi perubahan itu, atau justru baru menyadarinya ketika semuanya sudah berubah?